Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tanggal 17 Desember. 2 pekan ke depan kita akan bertemu dengan tahun 2022. Itu pun kalau umur kita sampai pada tahun itu. Artinya waktu 1 tahun ini begitu cepat. Hari demi hari silih berganti, waktu demi waktu terus berlalu, hilang tahun datang tahun baru. 1 tahun rasanya 1 bulan, 1 bulan rasanya 1 minggu, 1 minggu rasanya 1 hari, 1 hari rasanya 1 jam. Inilah yang kita rasakan. Kemarin saja Januari, tahu-tahu sudah Desember. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. 1 tahun waktu yang cukup lama ini untuk apa kita pergunakan? Apa yang pernah kita lakukan? Amalan-amalan apa yang telah kita jalankan? Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok, yakni hari kiamat. Hari ketika kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan-amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua kenikmatan yang Allah berikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah, kemudian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari ketika seluruh kenikmatan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya perbaharui baik hablum minallahnya, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Al-Qur'annya. Baik ibadah ghair mahdah, zakatnya, sedekahnya harus kita perhatikan. Dalam 1 tahun ini kira-kira banyak amal solehnya atau banyak amal salahnya? Banyak amal kebaikannya atau banyak amal keburukannya? Banyak amal betulnya atau banyak amal batilnya? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita abaikan tahun begitu panjang ini dengan menyia-nyiakan waktu. Tingkatkan kualitas amal soleh kita. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya, minggu ini lebih baik dibanding minggu-minggu sebelumnya, bulan ini lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya, dan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, fahuwa rabihu, maka kita tergolong orang yang beruntung. Alhamdulillah Ustaz, di tahun ini tidak ada satupun kewajiban yang kami abaikan, walaupun dalam keadaan terlambat. Kami dapat menggantinya dengan qadha, sholat 5 waktu full. Alhamdulillah.
Alhamdulillah di tahun ini dapat mengeluarkan zakatnya. Alhamdulillah di tahun ini dapat menghatamkan bacaan Al-Qur'annya. Inilah tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Namun barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kita tergolong orang-orang yang rugi. Rugi di hadapan Allah. Kemarin malas, sekarang pun malas. Bulan kemarin sama aja bolong-bolong sholatnya. Kewajiban banyak diabaikan. Sunnah apalagi. Tahun kemarin gak ada bedanya dengan tahun sekarang. Gak ada perubahan. Dalam hal amalan. Kalau dunia gak usah diceritakan. Walaupun kita mengingkarinya, secara hakikatnya rezeki kita ini bertambah. Yang tidak bertambah itu amal justru. Kadang-kadang ketika lemah iman menurun. Nah, ketika sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tergolong orang yang rugi. Kenapa disebut rugi? Karena kesempatan semakin pendek, semakin mepet, sementara amal yang kita tinggalkan tidak mungkin kita bisa lakukan. Apakah kita bisa kembali ke tahun 2021 bulan Januari? Nggak bisa. Sungguh ketemu Januari, tahun yang berbeda. Makanya kata sahabat Ali, sesuatu yang paling jauh dengan kalian adalah masa yang lalu. Sesuatu yang paling dekat dengan kalian adalah kematian. Jamaah rahimakumullah. Artinya waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kita kembali lagi. Hanya ada kesempatan menyongsong hari yang akan datang dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah. Namun ada yang lebih fatal, kata baginda Rasul, man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya, maka kita tergolong orang yang terlaknat di hadapan Allah. Tahun kemarin alhamdulillah rajin. Tahun sekarang Masya Allah. Berat untuk ke masjid. Berat hadir dalam kajian. Sayang untuk ngeluarin infak sedekah. Dulu mah gampang. Maka kita tergolong orang yang laknat. Dilaknat oleh Allah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, benahi dari sisi ibadah kita, benahi dari sisi sosial kita, benahi dari sisi umur kita. Karena umur ini adalah waktu yang sangat-sangat terbatas. Maka Allah menyebutkan dalam sebuah ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, untuk beramal bagi orang yang mau beramal, untuk bertobat bagi orang yang mau bertobat? Ini permasalahannya ada maunya enggak? Ada hidayahnya enggak? Walaupun umur 100 tahun bahkan 1000 tahun, ketika kita tidak ada niatan untuk memperbaharui amalan-amalan kita yang lalai, itu tidak mungkin ada perubahan. Waja'akumun nadhir, apakah belum datang kepadamu orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan peringatan? Ironi. Saat ini setiap masjid pasti ada kajian, entah pekanan, bulanan, mungkin pertengah bulanan, atau tahunan. Pasti ada. Setidaknya setiap hari Jumat ada,
khutbah Jumat yang di dalamnya nasihat. Artinya nasihat ini sudah sampai pada diri kita. Kalau istilah jahil itu bukan jahil maradud. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, yuk kita mulai di tahun ini, di bulan ini, di pekan ini, di hari ini, di saat ini, niatkan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita yang lebih baik lagi. Jangan tergolong kita menjadi orang-orang yang picik, orang yang kerdil, tapi jadilah kita menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Seperti apa gambaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang cerdas itu? Rasulullah bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan syahwatnya. Dan dia beramal untuk bekal akhiratnya, beramal untuk kehidupan setelah kematiannya di dunia. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang picik, orang yang kerdil adalah orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, selalu memperturutkan hawa nafsunya, sementara ia berharap ingin mendapat surganya Allah. Dosa jalan, maksiat jalan, tapi dia ingin dapat surga. Dari mana Allah berikan surga? Jamaah rahimakumullah. Yuk, mumpung kita ada kesempatan, Allah kasih umur yang panjang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ngeri ketika Allah berpesan dalam sebuah ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya, waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa memprioritaskan waktu dan kesempatannya li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi dalam konteks ibadah Allah menginginkan, ingin dinomorsatukan, ingin diprioritaskan, ingin maksimalis bukan minimalis. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi pada diri kita seperti ini. Kalau mau sholat, sisanya pekerjaan kalau udah selesai. Kalau sedekah, sisanya kalau kita sudah kenyang, kalau kita sudah puas, kalau kita sudah bosan, sisanya. Kalau ada kajian pekanan, entah bulanan, kalau kita nggak ada acara keluarga, kalau kita nggak ada acara jalan-jalan. Tapi kalau ada acara keluarga dan lain sebagainya, kita lebih mengutamakan jalan-jalan ketimbang hadir dalam pekanan kajian dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Allah menginginkan, ingin diprioritaskan. Dan ketika kita nunggu waktu dan kesempatan, saatnya sekarang. Kita alhamdulillah tereliminasi daripada orang-orang yang diberi oleh Allah suatu anugerah kemuliaan. Semoga dalam keadaan kematian yang syahid, meninggal dalam kondisi wabah, teman kita, sahabat kita, saudara kita yang meninggal, dan kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak tobat. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ada pula teman kita, sahabat kita yang terkena gempa, banjir, kebakaran dan lain sebagainya, sampai pada ujungnya mereka dipanggil di hadapan Allah. Kita masih dalam sehat walafiat, aman, panjang umur. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, muhasabah adalah untuk merenung, memikirkan
memperhatikan dan memperhitungkan apa yang telah diperbuat hari-hari kemarin dan apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang. Itulah nasihat Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya berkenaan dengan muhasabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya. Kita bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.